Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Putra, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah hukum yang singkat mengenai qada dan qadar. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah yang sudah memberikan banyak nikmat yang tak terkira sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya. Salah satu rukun iman yang wajib diyakini seorang muslim adalah iman kepada qada dan qadar. Takdir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Ketentuan mengenai iman terhadap qada dan qadar ini tertera dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Waktu itu seorang laki-laki bertanya tentang iman kepada beliau. Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan buruk. Hadis riwayat Muslim. Arti iman kepada qada dan qadar, kemudian secara makna, qada merupakan takdir, ketetapan yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum Dia menciptakan semesta. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Mas'aba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna zalika alaihi yashir. Yang artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Artinya, qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan bayi yang baru lahir itu akan menjadi siapa, entah menjadi orang alim, penjahat, dan lain sebagainya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditentukan juga profesinya, entah menjadi seniman, guru, wirausahawan, dan lain sebagainya. Rujukannya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum cipta langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, qadar atau takdir, ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat maha kuasa, qudrah, dan qadirun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qadar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu qadar mubram dan qadar mu'allaq. Pertama, qadar mubram. Qadar mubram itu adalah takdir mutlak yang tak mungkin berubah. Contoh, kematian, masa tua, dan lain sebagainya. Kedua, qadar mu'allaq yang berarti takdir yang dapat berubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar yang diupayakan hambanya. Dalil mengenai qadar mu'allaq ini tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Arad ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahdafunahu min amrillah innallaha la yukhayyiru ma biqawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim wa idza arallahu biqawmin su'an fala maradallahu wa malahum min wal. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Arad surat ke-13 ayat 11.
Karena qada dan qadar adalah perkara gaib, keduanya tidak bisa menjadi alasan seorang muslim bersikap pasif dan pasrah dengan takdirnya. Tetapi ia harus berusaha dan berikhtiar untuk memanfaatkan potensi yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan usaha dan ikhtiar, seorang muslim dapat mengaktualisasikan potensinya dan bekerja secara produktif di masyarakat. Adapun fungsi beriman kepada qada dan qadar. Iman, qada dan qadar bermanfaat bagi yang meyakininya jika dianut dengan benar. Iman kepada takdir dapat mengantarkan seorang kepada kebahagiaan dan kemakmuran. Adapun fungsi yang pertama adalah 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. Mendorong kemajuan dan kemakmuran dengan meyakini takdir muhram bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur hukum alam secara teratur. Manusia dapat merencanakan usahanya dengan logis dan rasional, sebab takdir pasti dilatari dengan kualitas atau sebab akibat. Dengan mengimani qada dan qadar, manusia bisa memanfaatkan hukum yang pasti sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang maksimal. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Orang yang mengimani qada dan qadar akan terhindar dari sifat sombong. Bagaimanapun juga segala pencapaian yang diraih berasal dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesuksesan dari usahanya sendiri, melainkan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada qada dan qadar akan membuat seorang muslim rendah hati. Ia sadar bahwa keberhasilannya merupakan campur tangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, latih husnuzon atau berbaik sangka pada orang. Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan hal baik pada hamba-hambanya. Biarpun seorang mengalami musibah atau bencana, peristiwa buruk itu dimaksudkan sebagai ujian atau teguran kepadanya. Seseorang yang mengimani qada dan qadar akan selalu berhusnuzon pada bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tak ada takdir yang ditetapkan dengan maksud buruk Allah kepada seorang muslim. Sekian kultum singkat saya tentang iman qada dan qadar. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.